Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku, jumpa kembali bersama kami. Semoga kita semua kabarnya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kipas anginnya sudah kita turunkan dari atas dinding. Saatnya kita lakukan perbaikan, di mana kipas angin tersebut mengalami kerusakan atau berbunyi kasar sekali ketika melakukan gerakan tengok-tengok ke kanan dan ke kiri. Dan untuk langkah yang pertama, teman-teman silakan buka untuk bagian penutup belakang. Selanjutnya teman-teman lepas 3 baut yang menempelkan gearbox ke bagian belakang dinamo kipas angin. Setelah nanti sudah teman-teman lepaskan semua bautnya, teman-teman tinggal tarik gearboxnya dan teman-teman ganti dengan gearbox yang masih bisa, baik baru ataupun gearbox bekas cabutan kipas angin yang sudah tidak terpakai lagi. Jika mengganti gearbox ini harus dengan gearbox yang sama, yang jelas beda merek, beda bentuk untuk gearbox ini. Jadi teman-teman harus mengganti dengan merek dan bentuk yang sama. Mengapa timbulnya suara berisik pada gearbox ini? Ini disebabkan karena adanya gear-gear yang aus atau terkikis alias rontok sehingga menimbulkan suara yang kasar. Jadi untuk pergerakan tengok-tengoknya menjadi terhambat atau macet. Baik teman-teman, kita pasang langsung untuk gearbox yang baru ini ya, dan paskan posisinya jangan sampai terbalik, lalu kita bautkan kembali. Dan juga teman-teman tidak harus mengganti dengan gearbox yang baru, teman-teman juga bisa mengganti gearbox bekas kipas angin yang sudah tidak terpakai. Jika masih bagus langsung saja pasang, tapi jika sudah sama-sama rusak untuk gearboxnya, teman-teman bisa bongkar dan ambil bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan. Dan contohnya ini nanti ya teman-teman, jika nanti ketika kita akan coba tes dan hasilnya tidak sesuai, apakah mungkin suaranya tetap kasar atau sama sekali tidak bisa bergerak, maka nanti yang harus kita lakukan adalah pengoplosan gearnya, atau nanti kita yang gunakan bagian dalamnya saja atau bagian bodi daripada gearboxnya saja. Nanti kita lihat mana yang cocok. Baik teman-teman, selanjutnya kita pasang bagian pengaitnya dan kita paskan di posisi tengah-tengahnya, dan kita bautkan di bagian bawah daripada gearboxnya. Dan untuk pembautannya jangan sampai besi pengaitnya ini terjepit oleh baut. Kenapa tidak boleh terjepit? Karena jika besi pengait ini terjepit, maka gearboxnya tidak akan bisa berjalan karena tidak ada ruang gerak bebasnya. Dan juga hal ini berlaku untuk gearbox yang menggunakan motor penggerak ya teman-teman, seperti kipas angin yang besar-besar itu ya, itu menggunakan gearbox motor
atau dinamo. Sama seperti ini ya, cara pemasangan di bagian pengaitnya juga harus ada ruang geraknya. Jika ruang geraknya terbatas, maka yang terjadi nanti gerakan tengak-tengaknya itu akan terhambat dan tentunya akan mengakibatkan kerusakan kembali pada gearboxnya. Baik teman-teman, seperti ini caranya ya. Ada ruang geraknya di bagian lubang pengaitnya ini, jangan sampai terjepit oleh baut ini. Nah, sudah pas ini pemasangannya. Setelah sudah pas, lalu kita kencangkan supaya tidak selip nantinya. Pemasangan ini harus teliti ya teman-teman, benar-benar teliti, karena jika tidak nanti tentunya itu akan mengakibatkan hal yang cukup fatal. Gearbox sudah kita ganti dengan yang baru, nanti akan kembali rusak teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai pemasangannya dan saatnya kita akan coba terlebih dahulu sebelum kita tutup. Apakah kipas anginnya sudah normal kembali dengan manuver tengok-tengoknya, tidak ada hambatan, tidak ada suara kasarnya. Dan kita coba. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk bagian kapasitornya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu pergerakannya. Di bagian samping sini ya untuk pemasangan kapasitornya. Oke, sudah cukup aman. Lalu kita akan tes apakah kipas anginnya normal. Baik teman-teman, singkat video tadi, setelah pengetesan ternyata gearboxnya malah sama sekali tidak ada pergerakan. Jadi kita putuskan untuk mengganti bagian dalam gearnya aja ya yang baru, dan untuk body gearboxnya ini kita pakai yang lama dikarenakan gearbox yang baru ini untuk posisi letak lubang bautnya ini itu kurang presisi atau kurang pas, sehingga gear yang berada di bagian dalam gear-gearnya itu tidak menempel bagian asnya. Jadi kita putuskan untuk mengganti bagian dalamnya saja ya teman-teman, gearnya ini. Ini dia bagian gear yang sudah aus atau yang sudah lawas, sebagian giginya sudah ompong atau terkikis, sekalian kita ganti juga. Jadi kita gunakan gear bagian dalam yang baru, dan untuk rumahannya atau wadahnya itu memakai yang lama. Baik teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.